Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 240201070509, kelas MJ 407, Program Studi Manajemen, Universitas Saber Asia dengan dosen pengampu Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi, SMMM dari mata kuliah Advanced Digital Marketing. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan strategi optimasi digital marketing dengan studi kasus UMKM Dapur Amah, kuliner rumahan, homemade, dan halal, lokasi di Sungai Liat. Kita masuk ke daftar agenda yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Ada 7 poin analisis utama. Yang pertama itu mengenai analisis website resmi Dapur Amah sebagai landing page. Yang kedua, analisis CEO dan discoverability digital. Yang ketiga, strategi digital advertising seperti Instagram atau Facebook Ads. Yang keempat, strategi komunitas dan kolaborasi influencer. Yang kelima, strategi peningkatan penjualan melalui media digital. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi strategi. Serta yang terakhir, yang ketujuh, daftar pustaka dan pembagian tugas kelompok. Namun untuk tugas kali ini saya tidak berkelompok. Saya mengerjakan sendiri secara individu. Sebelum kita membahas analisa-analisa yang kita bahas dalam presentasi kali ini, alangkah baiknya kita akan menjabarkan profil objek penelitian kita, yaitu Dapur Amah, mulai dari bidang usaha, usaha kuliner rumahan dengan konsep homemade dan halal, lokasi di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dengan ownernya adalah Nyimas Adelia. Kanal digital saat ini ada website resmi, ada Instagram, yaitu @dapur_amah1, ada WhatsApp bisnis, ada Shopee, ada Google Maps, serta website resminya adalah www.dapuramah.id. Pusat informasi produk terhubung dengan Instagram dan Shopee. Key message menghadirkan makanan homemade halal dengan cita rasa rumahan yang hangat, praktis, dan terpercaya. Masuk ke poin satu, yaitu analisis website resmi Dapur Amah. Dapur Amah kini memiliki website resmi yaitu www.dapuramah.id sebagai landing page utama, didukung juga Instagram dan Shopee. Kita bahas dari 5 aspek. Yang pertama, aspek tampilan. Kelebihan dari website ini, desainnya bersih dan hangat sesuai brand guideline krim coklat sage. Namun ada kekurangan yaitu berupa beberapa foto produk masih berresolusi rendah dan belum full width. Dari aspek navigasi, menu navigasi jelas, beranda, menu, tentang, testimoni, kontak. Namun kekurangannya belum ada breadcrumb dan kolom pencairan menu di website. Dari aspek informasi produk, kelebihannya adalah daftar menu dan harga tercantum lengkap di halaman khusus, namun kekurangannya deskripsi tiap menu masih singkat, belum tonjolkan keunggulan produk. Yang aspek berikutnya adalah call to action atau CTA. Kelebihannya ada tombol order via WhatsApp tersedia di setiap halaman produk. Namun kekurangannya CTA belum sticky atau mengikuti scroll pada versi mobile. Dari aspek user experience, kelebihannya klik CTA langsung membuka WhatsApp dengan pesan template. Namun kekurangannya kecepatan loading masih perlu dioptimalkan di jaringan mobile. Rekomendasi perbaikan untuk branding dan konversi, sebaiknya mengoptimalkan kecepatan loading dan tampilan mobile responsif website. Terus menambahkan halaman testimoni dan VAK khusus untuk memperkuat kepercayaan. Terus membuat tombol CTA order sekarang yang sticky pada tampilan mobile. Selanjutnya menerapkan konsistensi visual di seluruh halaman seperti krim, coklat, sage, font Poppins. Selanjutnya mengintegrasikan katalog Shopee dan Instagram langsung ke halaman produk website.
Yang terakhir, rekomendasinya adalah menambahkan fitur pencarian dan kategori menu agar navigasi lebih mudah. Poin kedua, mengenai analisis SEO dan discoverability digital. Dengan kata kunci yang relevan, makanan homemade Sungaliat, kuliner rumahan Bangka Belitung, catering rumahan halal, SEO on page, ada yang pertama itu meta title dan meta description. Website belum memuat kata kunci lokasi. Terus yang kedua kecepatan loading dan struktur heading H1 to H2 belum sepenuhnya CEO friendly. Yang ketiga itu deskripsi produk pada halaman menu masih minim kata kunci pencarian. Sedangkan untuk CEO of Facts, eh, yang pertama belum ada backlink dari blog atau media kuliner lokal ke website. Yang kedua, Google Business profil belum terhubung optimal ke website seperti foto dan ulasan minim. Yang terakhir itu UGC pelanggan belum dimanfaatkan sebagai sinyal kepercayaan eksternal. Lanjut, kita ke perbandingan sederhana dengan kompetitor. Ada 4 kompetitor di sini. Yang pertama seperti Pondok Atap. Kekuatan mereka adalah menu rumahan mudah diterima pasar umum. Namun ada peluang bagi dapur amah, yaitu perkuat kesan homemade personal lewat halaman tentang kami di website. Terus ada kompetitor lain seperti Miko Homemade Noodle. Kekuatan dari kompetitor ini adalah positioning produk spesifik dan mudah diingat. Namun peluang bagi dapur ama yaitu menonjolkan ragam menu harian lewat halaman menu website yang detail. Kompetitor berikutnya ada UMKM kue atau snack homemade lokal. Ya, kekuatan digital mereka adalah aktif berjualan dan promosi lewat media sosial. Namun peluang bagi dapur ama yaitu memanfaatkan blog atau artikel di website untuk memperkuat konsistensi konten. Kompetitor yang terakhir ada warung makan lokal Sungaliat. Kekuatan digital mereka adalah kuat diakses dan pencarian lokasi langsung. Namun peluang bagi dapur ama yaitu mengoptimalkan SEO website, keunggulan yang belum dimiliki warung tanpa website. Selanjutnya rekomendasi strategi SEO dan pencarian lokal. Rekomendasi yang pertama yaitu mengoptimalkan meta title, meta description, dan struktur heading website dengan kata kunci yang lokal. Selanjutnya, mempercepat kecepatan loading website dan memastikan tampilan mobile friendly. Rekomendasi yang ketiga, mendaftarkan website ke Google Search Console dan hubungkan dengan Google Business Profile. Yang keempat, membangun backlink berkualitas dari blog atau media kuliner lokal ke website. Rekomendasi yang terakhir, yang kelima, yaitu menambahkan halaman blog atau artikel resep dan tips homemade untuk menambah traffic organik. Masuk ke poin ketiga, mengenai strategi digital advertising, eh, yaitu Instagram dan Facebook Ads. Kita uraikan dulu tujuan kampanye dan target audience. Tujuan yang pertama yaitu tahap awal, brand awareness dan reach di area Sungai Liat dan sekitarnya. Tujuan yang kedua, tahap lanjutan, yaitu traffic dan konversi pesan masuk ke WhatsApp. Tujuan yang terakhir itu membangun pengenalan produk homemade halal ke audiens yang baru. Selanjutnya untuk target audiensnya ada di usia 18 sampai 45 tahun, semua gender. Terus radius lokasinya Sungai Liat dan sekitar Bangka Belitung. Terus minatnya kuliner rumahan, makanan halal, UMKM lokal. Serta yang terakhir custom audience dari followers dan engager Instagram. Kita lanjut ke jenis iklan dan indikator keberhasilan atau KPI. Jenis iklan yang pertama seperti foto atau dan Reels Ads. Tujuannya untuk meningkatkan reach dan brand awareness. KPI targetnya reach 2.500 sampai 5.000 akun per bulan. Selanjutnya jenis iklan click to WhatsApp Ads. Tujuannya untuk mendorong calon konsumen chat langsung. KPI targetnya CTR 1 sampai 3%, cost per lead 3.000 sampai 5.000.
Jenis iklan yang berikutnya boosted promo post. Tujuannya adalah untuk mendorong konversi pembelian saat promo. KPI targetnya adalah conversion rate 10-20%. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu mengenai strategi komunitas dan kolaborasi influencer. Ada bentuk kerjasama. Yang pertama tuh kerjasama kolaborasi mikro influencer atau food reviewer lokal Sungai Liat, Bangka Belitung. Kerjasama yang kedua dalam bentuk barter produk atau paid review sederhana. Yang ketiga ada konten video unboxing atau mencicipi produk. Kerjasama yang berikutnya adalah giveaway bersama akun kuliner lokal, misalnya @kulinerbangka.id. Kontribusi terhadap traffic penjualan, yaitu yang pertama bisa menjangkau audiens baru di luar followers yang ada. Yang kedua bisa testimoni pihak ketiga meningkatkan kepercayaan atau social proof. Yang ketiga traffic ke WhatsApp meningkat lewat CTA influencer. Yang keempat potensi lonjakan order saat momen giveaway atau promo bersama. Lanjut ke poin kelima, mengenai strategi peningkatan penjualan melalui media digital. Ada 5 strategi. Yang pertama yaitu menjadikan website resmi pusat informasi dan konversi terhubung ke Instagram dan Shopee. Yang kedua, konsisten memproduksi konten sesuai 4 pilar, yaitu edukasi, inspirasi, promosi, dan hiburan. Yang ketiga, menjadikan WhatsApp sebagai kanal konversi utama dengan akses yang mudah ditemukan. Strategi yang keempat, menjalankan iklan berbayar bertarget lokal secara bertahap dan terukur. Yang strategi terakhir yang kelima yaitu memperkuat kepercayaan lewat kolaborasi mikro influencer dan konten UGC pelanggan. Ini adalah data survei yang mendasari strategi yang kita buat tadi. Ada survei sederhana terhadap 30 responden, target pasar dapur amah. 87% pernah membeli makanan homemade. 80% minat beli terpengaruh visual, foto, atau video produk. 83% menyukai konten foto produk. 67% memilih pemesanan via WhatsApp. 33% paling aktif pukul 19.00 sampai 21.00. Ini adalah ringkasan target KPI digital marketing untuk 3 bulan. 2.500 sampai 5.000 reach akun per bulan, terus 4.000 sampai 8.000 impression per bulan, 5 sampai 8% engagement rate, 1 sampai 3% click touch rate atau CTR, 10 sampai 20% conversion rate, serta 15 sampai 25% follower growth per bulan. Masuk ke poin keenam yaitu kesimpulan. Ada 4 kesimpulan dari presentasi kali ini, analisa-analisa yang telah kita bahas di awal tadi. Yang pertama, Dapur Ama memiliki diferensiasi kuat sebagai kuliner rumahan, homemade, halal yang personal dan terpercaya. Yang kedua, kanal digital saat ini seperti website, Instagram, WhatsApp, Shopee sudah lengkap, namun performa CEO dan UX website belum dioptimalkan sepenuhnya. Yang ketiga, brand awareness, konsistensi konten, dan visibilitas pencarian lokal masih menjadi tantangan utama. Yang terakhir, kesimpulannya adalah kombinasi strategi konten, SEO lokal, iklan bertarget, dan kolaborasi komunitas berpotensi besar meningkatkan penjualan. Terus, selain kesimpulan, kita juga membuat rekomendasi utama dan roadmap ke implementasi untuk 4 minggu. Minggu pertama, optimasi SEO dan kecepatan website, profil, bio, dan Google Business Profile. Minggu kedua, konsistensi konten sesuai konten pilar dan mulai campaign promo. Minggu ketiga, menjalankan iklan berbayar skala kecil dan kolaborasi influencer. Minggu keempat, evaluasi performa dan susun laporan bulanan seperti reach, engagement, dan order. Kita masuk ke poin terakhir yaitu poin ketujuh mengenai daftar pustaka dan referensi. Ini kita sudah susun beberapa daftar pustaka yang bisa kita baca di sini.
Terus ini adalah pembagian tugas kelompok. Kebetulan pada tugas kali ini saya tidak berkelompok, saya mengerjakan secara mandiri sendiri. Jadi bagian yang dikerjakan semuanya ya, seluruh bagian analisis dan strategi. Demikianlah analisa dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.